tidak akan ada kader, pengurus, anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktekkan poligami. Bro dan sis, rela tidak kalau ibu kita diduakan? Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kita lakukan adalah pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami. Kenapa Mbak Nana itu tidak berhijab? Aku tuh ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama ini. Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1, Betul. bisa 8 tambah 2. Betul. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Tidak harus lewat satu cara, karena sekali lagi kalau ditanyanya 5 tambah 5 cuma 1 jawabannya. Ada banyak cara untuk meraih ridhonya, ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Pemirsa, di bulan Ramadan ini, channel Ustadz Alfian Tanjung mengapresiasi kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ustazahnya mungkin nanti ada waktunya untuk menyampaikan dan telah menyampaikan tausiah di edisi Ramadan kali ini. Terima kasih, berkenan untuk menyimak, karena beliau-beliau adalah kader-kader muda, ulama-ulama muda, yang pastinya ilmunya, pengalamannya, dan kapasitas keilmuannya layak untuk disimak. Berikut ini kita akan mencoba membahas yang berhubungan dengan Hari Anti-Islamofobia. Tanggal 15 Maret 2024 adalah sebuah tanggal yang bersejarah. Tentu kita sebagai orang-orang beriman membaca ini dengan perspektif Al-Quran. Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah. Tetapi Allah akan memunculkan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Jadi Allah ini akan memberikan cahayanya kepada siapa? Orang-orang yang membaca zamannya, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Wastaqamat tariqatuhu. Orang-orang yang berbuat amal baik dalam kesehariannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita mencoba membaca apakah pihak Amerika tulus untuk membuatnya sebagai hari Islamofobia. Saya ingin katakan tidak. Nah, Quran dalam ayat lain mengatakan, walan taradha ankal yahudu 'alan nasara hatta tatabi'a millatahum. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 82 di sana ada kata kunci. Sesungguhnya Yahudi adalah orang yang paling keras permusuhan kepadaku. Jadi kita sebagai orang yang diperalat atau dimanfaatkan dengan adanya hari Islamofobia ini, kita katakan sebagai bentuk kita melawan musuh dengan senjata lawan. Sekali lagi, apa gerangan Islamofobia? Jadi ada sebuah buku yang sangat bagus dikarang oleh Umar Kapra atau seorang tokoh-tokoh ahli intelektual Islam. Mereka memberikan pandangan-pandangan yang sangat serius untuk melawan Islamofobia. Dalam sebuah kitab yang tidak terlalu tebal, Wahidul Khad, dia mengatakan tentang revolusi berpikir. Berpikir itu merupakan sebuah anugerah Allah. Tetapi pandangan-pandangan la ilmaniyah, pandangan-pandangan sekuler telah sangat berpengaruh. Kita boleh dengar bagaimana orang merasa bangga dengan menabung uang di bank dengan formula bunga bank. Itu sebuah riba yang kita semua tahu hukumnya. Kita tahu orang-orang sekarang anti dengan jihad. Yang mana jihad seolah-olah disamakan dengan yang namanya terorisme. Atau dalam bentuk lain orang lalu menjadi sangat antipati dengan poligami sebagai sebuah ajaran yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Intinya apa yang kita bahas kali ini merupakan sebuah pandangan-pandangan yang harus dibangun. Bahwa Islam itu adalah sebuah ajaran.
Islam itu adalah cara berpikir. Islam itu adalah cara berperilaku. Islam itu adalah ajaran, keyakinan, dan sistem hidup. Maka bagi orang-orang yang masih memandang Islam dengan kacamata yang sinisme, dengan kacamata yang terbelah antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan agama, antara agama dengan politik, antara agama dengan tata kelola sistem tata negara, berarti orang tersebut tidak mengerti Islam. Karena Islam adalah ajaran agama yang mengurus segala urusan, baik hal yang berhubungan peribadatan keagamaan maupun urusan peribadatan sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi, serta sistem-sistem lainnya. Pemirsa, kita sampai kepada sebuah pengertian. Kenapa kita begitu sering kalah dan lemah menghadapi keadaan? Karena kita sudah dirusak di alam bawah sadar kita. Kita membutuhkan penguatan-penguatan. Maka dari itu kita kembali membuka rangkaian firman Allah. Nanti dibuka di rumah. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 194. Di mana di ayat-ayat itu pada masa Rasulullah dan para sahabat, mereka membacakan dengan sangat penuh penghayatan. Sampai dikisahkan Umar bin Khattab itu sampai memiliki semacam kanal tempat air mata di ujung pelupuk mata. Di antara kalau beliau membaca ayat itu. Ayat 190 sampai 194 dalam surat Ali Imran ini memberikan pesan kepada kita. Bahwa orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang memiliki keyakinan, orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan paradigma Islam berpikir Islam, maka dia akan menjadi orang yang akan memberikan kebaikan, perbaikan, pembelaan, pemihakan, dan akan menunjukkan kejayaan Islam dengan penerapan Islam secara de facto dan de jure. Itu butuh edukasi, itu butuh internalisasi, dan itu butuh otoritas kekuasaan yang memudahkan pemahaman-pemahaman yang seharusnya tentang Islam. Islamofobia sekarang justru semakin kuat, termasuk di Indonesia. Islamofobia merupakan sebuah pandangan-pandangan yang sadar ataupun tidak masih muncul dalam penampakan tokoh-tokoh yang dianggap tokoh Islam. Sampai ada yang menganggap jilbab tidak wajib. Sampai ada yang menganggap berpolitik itu adalah sesuatu yang kotor, jorok, dan harus dihindari. Ada yang menganggap jihad itu adalah sama dengan jahat dan teroris. Semua itu keliru. Semua itu adalah ajaran Islam. Termasuk kita dipaksa-paksa untuk membenci tentang khilafah. Kekhilafahan itu adalah eksistensi pengelolaan negara dengan basis Islam. Indonesia merdeka juga oleh pasukan-pasukan kekhilafan Turki Utsmani. Pangeran Diponegoro contohnya. Beliau adalah pendidikan langsung para ghazi, para janissary, dan pasukan kekhilafan Turki Utsmani. Pangeran Diponegoro dengan kostum sorbannya, baju putih dan kuda putihnya, dia telah membuat babak belur dan kalang kabutnya pemerintahan Amerika. Sampai Amerika akhirnya harus menjadi negara yang menguras kocek APBN-nya hampir 5-10 tahun anggaran APBN mereka. Kesimpulannya, bahwa Islamofobia merupakan satu bagian dari pola al-ghazwah al-fikriyah. Perang pemikiran, ghazwah fikir. Yang kedua, Islamofobia ini memang di-backup oleh kaum orientalis. Mereka yang berkuliah di Amerika dan negara-negara Eropa, mereka belajar Islam dari orang-orang yang sesungguhnya adalah anti dan musuh Islam. Oleh karena itu kita akan harus berhitung. Kalau hanya sekedar mendatangkan narasumber atau membaca buku-buku dari ilmuwan-ilmuwan yang bergelar doktor S3, tetapi mereka berasal dari negara-negara seperti itu. Kita harus teliti, harus selektif, dan tidak menerima semuanya karena mereka mengalami virus yang disebut dengan orientalisme. Yang ketiga adalah sebuah gerakan yang memang dibangun secara serius yang disebut dengan moderasi beragama. Ya, dengan motor-motornya para intelektual, mereka melakukan moderasi beragama yang diberikan biaya 3,2 triliun untuk melakukan proses perusakan cara berpikir. Kesimpulannya buat kita hari ini di musim Ramadan, kita jadikan proses perubahan cara berpikir kita dari berpikir yang sekuler menjadi berpikir yang bertauhid, dari cara berpandangan yang negatif kepada syariat Islam berpandangan yang positif, dari pandangan-pandangan yang skeptis antipati menjadi yang simpatik dan berpihak. Dan tentunya kita semua tidak mungkin akan berjalan dengan mulus karena musuh-musuh Islam sangat khawatir terjadinya penggunaan pandangan-pandangan paradigmatis secara epistemologi keilmuan
maupun secara teori dan landasan-landasan keilmuan akan membuat umat Islam bisa membangun peradaban Islam dengan spektrum khilafah minhajun nubuwah. Saya Alfian Tanjung sekali lagi menganjurkan selama bulan Ramadan kita menyimak tausiah dari guru-guru kita. Saya pun akan ada di sama dengan para saudara semua. Ya, Ustadz Alfian Tanjung. Ini kan hari anti-Islamofobia nih Bu Alfian. Disuarakan oleh Indonesia Anti-Islamofobia. Itu ada kalimat yang bagus Bu Alfian, yaitu stop kekerasan, stop diskriminasi, stop kebencian terhadap Islam. Nah, tapi Bu Alfian, dari awal 15 Maret ditentukan anti-Islamofobia, yang sempat Bu Alfian singgung dalam kultum tadi, juga masih terjadi Bu Alfian. Saudara kita di Palestina masih dibantai. Saudara Muslim kita di India masih dibantai. Saudara kita yang Muslim di Uighur masih dibantai. Jadi ini saya lihat hanya sebagai nyenang-nyenangin kita bahwa ada hari anti-Islamofobia. Tapi sisi lain saudara kita terus dibantai nih Bu Alfian. Jadi mungkin untuk menyikapi agar hari ini atau hari anti-Islamofobia itu tidak hanya sekedar peringatan, itu bagaimana sekalian tutup Bu Alfian? Silakan. Ya, yang jelas buat pemirsa, ini satu feedback dari pemandu acara, bahwanya apa yang kita lakukan sebagaimana pengantar ceramah saya tadi, tausiah saya tadi. Bahwasanya memang ini merupakan sebuah pedang bermata dua atau gunting bermata dua. Sebenarnya menyebut sebagai hari anti-Islamofobia sebetulnya dalam rangka untuk agar jangan terjadi konsolidasi yang serius di kalangan kaum muslimin. Bahwa kami nggak musuhin Anda loh gitu. Terus sebetulnya gitu. Nah, tetapi saya ingin mengatakan kita tidak perlu reaktif. Kita jadikan saja hari Islamofobia ini sebagai hari untuk mengedukasi bahwa Islamofobia itu adalah sebuah kesalahan. Hari Islamofobia menurut syariat Islam. Itu mungkin nanti akan menjadi nilai tambah. Dan itulah yang membuat Profesor Dr. Nakamura pernah menulis dalam sebuah bukunya. Setiap upaya untuk menghancurkan dan melemahkan Islam, untuk mencemarkan dan merendahkan Islam, biasanya berujung malah akan menjadi kemuliaan untuk umat Islam. Ini sebagai seorang yang bukan muslim mulanya, kalau tidak salah kalau sekarang dia sudah muslim atau dia sudah meninggal, wallahu alam. Tapi kata kuncinya adalah semua orang yang menginginkan kehancuran Islam dengan cara apapun, mereka akan menyesal bahwa Islam itu adalah adinul fitrah, agama fitrah insaniyah yang tertata dengan prinsip-prinsip keislaman dan keimanan menjadi tempat yang paling mudah untuk menerima titah ilahiyah. Sekian, kita jumpa di sesi berikut bersama Ustadz Alfian Tanjung dan juga dengan Ustadz lain yang telah bersedia mengisi ruang tayang channel Ustadz Alfian Tanjung. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.